Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube His Grace Church. Kami percaya Anda dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Saat ini, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadat tengah minggu His Grace Church. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah kebenaran kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan senang hati angkat pujian ini, sama-sama katakan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan,
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan melimpah. Oh, kami sembah Yesus. Oh, Engkau kekuatan kami, Engkau pelindungan kami, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Mari bawa setiap sembah kita di hadapan Tuhan. Mari sembah, diangkat kedua tanganmu. Sembah Yesus, sembah Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Nama yang ajaib, nama yang besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau hidup di dalam kami. Dan kami mau nyatakan Engkau yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu,
Mari nyatakan dengan senap hatimu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama dengan senap hatimu, dengan senap hatimu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kita bersyukur kita telah menyembah Tuhan. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus, jadi siapkan roti dan sirup anggur jemaat Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Saat ini siapkan Alkitab dan buku catatan saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Robert Torinatu dengan tema Hidup dalam Kerendahan Hati. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Engkau sudah memimpin kehidupan kami di minggu yang berjalan ini. Kami percaya apabila pada saat ini kami boleh ada untuk bersekutu kembali dengan kebenaran firman-Mu, itu semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mengenal kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami rindu untuk menerima jamahan dari kuasa-Mu sehingga kami dimampukan setiap hari untuk menyenangkan hati-Mu, melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan. Kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Maka Tuhan beracaralah bagi kami, bagi setiap kami pada malam hari ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mohon Tuhan pimpin dan tuntun hamba. Berikan hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba itu merupakan pengajaran, kebenaran, isi hati-Mu yang sungguh-sungguh dapat mengubah kehidupan setiap kami. Semakin hari kami semakin mencintai Engkau, melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, itu semuanya untuk menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di dalam ibadah tengah minggu JKI His Grace Church. Saya percaya Bapak Ibu semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan minggu yang berjalan ini saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. Setiap kejadian yang terjadi, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, saya percaya di situ ada campur tangan Tuhan yang membuat kita semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan,
Dan kita dapat tahu apa yang Ia kehendaki untuk kita kerjakan sehingga seluruh kehidupan kita itu boleh menjadi suatu persembahan yang harum, yang berkenan di hati Tuhan. Hari ini saya mau berbicara mengenai satu sikap yang Allah kehendaki agar setiap orang percaya memilikinya. Tujuannya adalah agar setiap kita dapat mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan cara yang excellent, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti kita boleh menerima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran daripada Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Mika. Mika 6 ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan berkata demikian, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Satu tema, satu topik, di mana Tuhan menghendaki kita supaya sebagai orang percaya kita memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tadi dari Mika 6 ayat yang ke-8 kita baca bahwa memiliki sikap rendah hati itulah hal yang dituntut Tuhan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, meletakkan hidup kita di dalam tangan kekuasaannya Tuhan, maka hal pertama yang harus kita miliki yaitu sikap rendah hati. Kita mau belajar dari teladan kita yang utama. Kita mau melihat bagaimana sebenarnya sikap rendah hati itu dalam diri, kehidupan, dan juga pelayanan dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ kita dapat melihat definisi sesungguhnya dari kata rendah hati ini. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sikap rendah hati ini sebagai sikap yang tidak angkuh atau tidak sombong, maka tidak demikian pengertiannya di dalam iman Kristen. Rendah hati lebih dari tidak sombong dan juga tidak angkuh. Kita mau belajar definisi sesungguhnya dari sikap rendah hati yang ditunjukkan langsung oleh teladan kita yang utama, yakni Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5 dan sampai ayat yang ke-8 di situ berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib." Inilah definisi dari sikap rendah hati. Bagaimana Yesus sebagai Allah sesembahan, Allah yang kita sembah, itu tidak mempertahankan posisi kealahannya. Demi kebaikan umat manusia, demi rencana keselamatan Bapa di surga, Yesus mau mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia berdosa, hanya saja dia tidak berdosa. Dia diam di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa, dia menaati Allah. Dicatat di kitab Filipi pasal yang kedua, ia taat sampai dengan matinya. Supaya apa? Ia bisa mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai korban yang sempurna untuk mengadakan penebusan dosa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga karya keselamatan Allah diterima oleh setiap orang. Khususnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menerima Kristus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Mengimani bahwa darahnya yang suci itu yang sanggup untuk menguduskan kita, membenarkan kita di hadapan Bapa. Jadi sikap rendah hati itu adalah sikap yang mau berkorban demi kebaikan dari orang lain. Nah, pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk lebih dalam lagi belajar mengenai sikap rendah hati ini. Mari sama-sama kita buka bagian firman Tuhan
Yang kali ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sekali lagi pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Harapannya ketika kita belajar dari satu sosok teladan ini mengenai sikap rendah hati, kita dapat dengan benar menata kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjalankan kehidupan beriman itu di hadapan Tuhan dengan cara yang benar. Sehingga pada satu waktunya nanti ketika kita kembali menghadap Tuhan, kita diterima oleh Bapa di surga, meraih kehidupan kekal itu. Sebab percuma kita beriman kepada Tuhan, tetapi tujuan kita bukan pada kekekalan. Saya mau mengajak kita untuk membaca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sama-sama mengikuti pembacaan ini bersama-sama dengan saya. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24, demikian firman Tuhan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ia di sini menuju kepada Rasul Paulus, ayat 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Ayat 24, ayat yang terakhir dari pembacaan kita. "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang telah ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Penggalan ayat yang kita baca tadi merupakan pesan-pesan terakhir dari Rasul Paulus sebelum akhirnya dia mengakhiri pelayanannya secara excellent di kota Yerusalem. Dia berada di Miletus. Sebenarnya dia dekat dengan kota Efesus, tetapi dia tidak mau berlama-lama untuk mampir ke Efesus karena dia hendak mau menghadiri hari raya Pentakosta di Yerusalem dan kemudian mau memberitakan mengenai Injil kasih karunia Allah kepada jemaat yang ada di sana dan juga mau memberikan persembahan untuk jemaat-jemaat yang ada di sana. Di dalam pesan terakhirnya ini, dia mengatakan bagaimana tulusnya dia melayani Tuhan. Ayat 19, di situ Paulus mengatakan, "Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan." Dan kerendahan hatinya itu dibuktikan dengan sikap pengorbanannya. Dia mau memberikan dirinya, dia mau memberikan tenaganya, waktunya, bahkan tubuhnya sendiri untuk dikorbankan bagi pelayanan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa sekalipun dia harus menghadapi ujian-ujian dari rencana-rencana jahat orang Yahudi yang mau untuk mencabut nyawanya, tetapi itu sama sekali tidak menjadi penghalang bagi Rasul Paulus untuk tetap terus tekun memberitakan Injil, kabar baik, mengajar di pasar-pasar, di tempat-tempat umum maupun dari rumah ke rumah untuk mengajar jemaat yang ada di manapun ia melayani supaya mereka boleh mengenal betapa panjang, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Yesus Kristus. Dan oleh karena mereka tahu betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mempersembahkan hidupnya, mengasihi Allah secara benar melalui hidup benarnya, mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani kehendak Allah. Inilah tujuan dari pelayanan Rasul Paulus. Dia mau mengorbankan tubuhnya sendiri, bahkan mati pada akhirnya
demi agar setiap orang yang ia layani itu beroleh keselamatan, menerima kasih-Nya Tuhan, diubahkan oleh kasih-Nya Tuhan, bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan itu dapat mengenakan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Nah saudara-saudara, bukankah dari penggalan kisah pelayanan Rasul Paulus ini yang ia ceritakan kembali kepada penatua di Efesus, itu merupakan teladan yang ia terima dari Tuhan dan Juru Selamatnya, yang juga adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus sama sekali tidak mempertahankan kealahannya. Dia rela turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Inilah sesungguhnya yang dikatakan di dalam surat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang dimaksudkan di sini sesungguhnya adalah hadirnya Mesias yang menyelamatkan setiap umat manusia. Pada saat itu, konsep pemikiran orang pada saat itu, tidak ada Allah, tidak ada ilah yang mau datang hadir ke dalam dunia, mengambil rupa yang hina sebagai manusia, hanya untuk berkorban bagi manusia, sehingga setiap orang, setiap manusia yang berdosa itu diselamatkan. Tidak ada konsep kealahan yang seperti itu. Tetapi Allah demi kebaikan kita, melalui anak tunggalnya, yang mau merendahkan diri, merendahkan hatinya, tidak mempertahankan posisinya sebagai Allah, mau turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, berkorban, disiksa, dihina, dihujat, dirajam, didera dengan cambukan, yang begitu sangat menyiksa, demi menyelamatkan setiap orang, khususnya orang percaya. Tidak ada Allah yang mau melakukan hal ini. Tetapi itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang dilayani oleh Paulus. Dan karena keteladanan dari Yesus Kristus inilah, maka Rasul Paulus mau melayani Tuhan, memberikan seluruh hidupnya, bahkan rela mati demi pelayanan keselamatan yang sudah dicanangkan oleh Allah Bapa yang telah dimulai oleh Yesus Kristus. Kalau Kristus mau mati demi kebaikan setiap orang, khususnya orang yang percaya, begitu juga dengan Rasul Paulus. Nah sesungguhnya inilah sikap hidup yang harus kita miliki, yang Allah kehendaki. Kita harus melayani Allah dengan cara yang benar. Kita harus memberikan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita untuk memberitakan kabar baik mengenai pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus kepada banyak orang, sehingga setiap orang bisa mengalami kasih-Nya Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih-Nya. Khususnya kita jemaat His Grace Church, para pelayan hamba Tuhan, bisa melihat teladan ini secara nyata juga di dalam pelayanan senior pastor, Pendeta Daniel Julian La. Bagaimana beliau rela mencurahkan waktunya, tenaganya, bahkan hal yang paling berharga. Dia rela mengorbankan pekerjaannya demi datang ke Sulawesi Utara, khususnya di kota Manado ini, untuk merintis pelayanan. Tujuannya apa? Beliau selalu menyaksikan demi kepentingan jiwa-jiwa. Mereka, baik Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus, maupun senior pastor Daniel Julian Lau, adalah orang-orang yang rela mengorbankan dirinya, bahkan tubuhnya diberikan untuk melayani jiwa-jiwa. Agar supaya apa? Setiap kita dapat merasakan kasih Allah, bertumbuh di dalam kasih itu, sehingga kita pada akhirnya dapat mengenakan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa mengakhiri perjalanan hidup kita secara excellent. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan yang ke-7.
Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Seharusnya setiap kita sebagai orang percaya, baik kita pelayan maupun sebagai jemaat Tuhan, kita harus bisa di akhir hidup kita, mengakhiri perjalanan hidup kita secara excellent. Caranya bagaimana? Tidak akan mungkin kalau kita tidak memiliki sikap rendah hati. Bagaimana sikap rendah hati itu? Kita mau berkorban demi kebaikan orang lain. Kita mau menerima, menderita bagi Kristus. Supaya apa? Bukan hanya kita yang selamat, tetapi orang lain juga yang selamat. Sebagaimana Pastor Daniel Julian Lau rela mengorbankan seluruh waktunya, tenaganya, pekerjaannya, seluruh hidupnya untuk melayani jiwa-jiwa. Supaya setiap orang itu diselamatkan, menerima kuasa di balik darah Tuhan Yesus Kristus. Maka demikianlah kita harus hidup melayani Tuhan. Tidak ada yang bisa kita pertahankan. Jabatan kita, status pelayanan kita, apapun itu. Kita tidak boleh mempertahankannya. Ingat, Yesus tidak mempertahankan posisi kealahannya. Dia datang ke dalam dunia untuk melayani. Paulus juga demikian, menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani orang banyak, bahkan rela mati demi keselamatan jiwa-jiwa. Begitu juga dengan senior pastor His Grace Church, Pendeta Daniel Julian Lau. Kita sudah melihat dedikasinya di dalam melayani. Bahkan di saat sakitnya pun, dia tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Semuanya untuk apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk melayani sesama, menyatakan kasih-Nya Tuhan? Mulailah saat ini untuk mengambil komitmen bahwa aku hidup bukan untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk melayani sesamaku demi kepentingan karya keselamatan Bapa di surga yang sudah dimulai oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Milikilah sikap rendah hati. Berikanlah apa yang terbaik di dalam hidup kita untuk melayani sesama. Semuanya untuk kesenangan hati Tuhan, semuanya untuk kepentingan dari Tuhan. Semoga menginspirasi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Hari ini kami belajar mengenai sikap rendah hati. Rendah hati yang bukan hanya berbicara bahwa supaya kami tidak sombong, tetapi bagaimana supaya kami bersedia memberikan kehidupan kami, memberikan waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, bahkan tubuh kami, jiwa raga kami, untuk melayani sesama kami. Kalau kami sudah menerima kasih-Mu di dalam kehidupan kami sudah tahu bagaimana Yesus mau mati bagi kami, mencurahkan darahnya, menghancurkan tubuhnya di kayu salib, untuk menebus dosa kami dan kami diselamatkan. Maka ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, agar kami pun dapat melakukan hal yang sama. Seperti juga yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia rela mati, mengalami penderitaan demi penderitaan, demi keselamatan jiwa-jiwa. Demikian juga yang kami bisa teladani dan kami pelajari, yang telah kami lihat sekian lama ini melalui pelayanan senior pastor His Grace Church Pendeta Daniel Julian Lau. Beliau mempersembahkan seluruh hidupnya, mendedikasikan hidupnya, waktunya, tenaganya, bahkan mengorbankan pekerjaannya demi kepentingan dari keselamatan jiwa-jiwa. Ajar kami juga Tuhan, memiliki sikap rendah hati yang mau peduli dengan keselamatan dari orang lain. Maka bentuk kami Tuhan, selamatkanlah kami terlebih dahulu. Ajar kami, didik kami, agar kami hidup di dalam kebenaran. Kami melepaskan segala keterikatan kami dari segala kebiasaan kami yang buruk. Sehingga kehidupan kami itu dapat menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi kabar baik bagi orang lain. Sehingga mereka pun boleh mengenal Tuhan, kasih-Nya Tuhan, dan boleh bertumbuh bersama-sama dengan kami di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Kristus telah mati bagi kami. Kami juga melihat keteladanan dari para rasul di dalam kitab Injil. Bagaimana mereka mau dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, bahkan menyerahkan nyawanya demi keselamatan jiwa-jiwa. Dan kami sendiri sudah melihat pelayanan dari senior pastor kami. Beliau mau mendirikan seluruh hidupnya untuk melayani kami, jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada
malam hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kami, membentuk kehidupan kami, agar kami memiliki sikap yang rendah hati, hidup di dalam kebenaran, melayani jiwa-jiwa, untuk sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami puji, kami sembah, siang malam sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita udah dengar firman Tuhan, maka saat ini kita siapkan hati kita, tubuh jasmani kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, diberkati hamba Tuhan Evangelis Robert Torindatu, setiap aktivitasnya, pekerjaannya, bahkan pelayanannya, keluarganya diberkati. Hari ini kami bersama jemaat Tuhan akan terima tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya dengan iman kami menerima kuasa yang Tuhan sediakan melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, jika saudara membutuhkan perjamuan kudus, setelah ibadah ini juga bisa hubungi sekretariat yang ada nomor teleponnya di layar saudara. Hari ini jemaat Tuhan siapkan roti dan anggur yang ada di rumah. Sebelum itu kita akan dengar firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Kita akan baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Mari sama-sama jemaat Tuhan bersama saya baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi jemaat Tuhan, ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perjamuan kudus ini menjadi peringatan akan Yesus. Peringatan akan apa, Pastor? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi ketika kita terima tubuh dan darahnya, maka kita tahu harga yang harus Yesus bayar untuk menebus dan mengampuni kita, yaitu tubuh dan darahnya. Yang kedua, ketika kita menerima perjamuan kudus, berarti kita menerima pengorbanan, belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, hari ini apapun masalah saudara, apapun pikiran negatif saudara, beban hidup saudara, hari ini yang kau ingat adalah pengorbanan Yesus, belas kasihan Yesus dan kasih karunia Tuhan yang akan menguatkan kita. Poin ketiga yang terakhir, biarlah kita terima perjamuan kudus ini dengan iman. Karena firman Tuhan berkata, terjadilah sesuai dengan iman masing-masing pribadi. Amin, saudara. Maka hari ini kita akan siapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang punya anak-anak boleh ikut sama-sama berdoa, tapi Bapak Ibu orang tua yang mengangkat roti dan anggur yang kita imani menjadi tubuh dan darah Tuhan. Karena dengan iman dari orang tua akan diberikan nanti kepada anak-anak saudara. Amin. Mari siapkan roti yang akan kita imani menjadi tubuh Yesus. Dan kita akan angkat bersama-sama. Mari ikuti doa saya bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus, kami dan keluarga menerima keselamatan dan dibangkitkan pada akhir zaman, dan menerima hidup kekal dalam kerajaan sorga. Kami dan keluarga diciptakan kembali segambar serupa dengan Allah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak di atas kayu salib.
yang sesungguhnya menanggung semua penyakit saya, sehingga pada hari ini dan selama-lamanya tidak ada satupun jenis penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saya. Kami dan keluarga mengucap syukur oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib, yang menjadikan kami dan keluarga sehat, tidak terkapar di rumah sakit atau ruang ICU, dijaga, dilindungi, bebas dari bahaya dan celaka. Kami dan anak kami menjadi keturunan ilahi yang pintar, cerdas, sehat, dalam karir diangkat naik, senantiasa menjadi kepala bukan ekor. Yang kami pegang, yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dimanapun kami melangkah dan berada, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, imani ini tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur yang akan kita imani menjadi darah Yesus di atas kepala kita dan berdoa bersama-sama. Imani 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya digenapi malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darahnya yang dikorbankan di atas kayu salib, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami perbuat maupun perkatakan. Nama kami bersama keluarga tercatat dalam kitab kehidupan. Kami dan keluarga diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah, dijanjikan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib, kami bersama keluarga telah dikuduskan, dibenarkan dan disempurnakan. Oleh sebab itu, hari ini kami bersama keluarga berhak menerima semua berkat yang menjadi hak orang benar. Kami bersama keluarga diberikan jantung yang baru, ginjal, liver, paru-paru yang baru, yang sehat. Rahimku tidak ada kanker, tidak ada pendarahan, tidak ada tumor. Payudaraku tidak ada kanker, tidak ada pendarahan, tidak ada tumor. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib, kami bersama keluarga diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadikan kami dan keluarga ahli waris kerajaan sorga, menjadi anak-anak yang paling dikasihi oleh Bapa di sorga. Kami dan keluarga sehat, diberkati, dilindungi, bebas dari kutuk, tidak gagal, tidak rugi. Yang tidak punya pekerjaan, Tuhan buka jalan, diberikan pekerjaan. Yang tidak punya jodoh, tidak punya pasangan hidup, kami percaya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jangan diminum dulu, naikkan doa-doa saudara. Dengan iman percaya doa saudara Tuhan dengar, bahkan Tuhan jawab, bahkan saudara menerima setiap jawaban doa saudara. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mendengar setiap perkataan doa-doa anak-Mu di tempat ini. Kami percaya setiap kami menaikkan pergumulan, masalah, doa-doa kami percaya diberikan masa depan yang gilang gemilang. Doa kami dijawab Tuhan, rencana Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama angkat kembali darah Yesus dan berdoa bersama-sama saya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6, tubuh dan darah Yesus kuasanya lebih daripada roti mana. Kami dan keluarga mengucap syukur oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku disembuhkan. Dari kepala sampai ujung kaki, sehat sempurna. Semua organ tubuhku, peredaran darahku, syaraf-syarafku, sel-sel dalam tubuhku, organ dan panca inderaku, semuanya sehat sempurna. Kami bersama keluarga diluputkan dari bahaya maut,
diluputkan dari kematian kekal. Kami bersama keluarga oleh kuasa darah Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib. Kami menang, tidak kena virus wabah corona dalam bentuk apapun. Kami sehat bersama keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari sama-sama minum darah Yesus, terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang kami terima dengan iman melalui perjamuan kudus. Setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah bergandengan tangan bersama keluargamu, anak-anak, suami, istri bergandengan tangan, percaya dengan iman ketika selesai perjamuan kudus, yang sakit Tuhan pulihkan, yang beban berat Tuhan lepaskan, yang terikat dengan kuasa kegelapan, kuasa opo-opo, santet, perdukunan. Hari ini kuasa jahat dilepaskan dari hidup saudara. Hari ini engkau sembuh, engkau sehat, tidak kena wabah virus corona dalam bentuk apapun. Hidupmu di bumi seperti di sorga, panjang umur diberkati oleh Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang ada minyak urapan, minyak zaitun di rumah saudara, boleh kita akan siapkan bersama-sama berdoa. Satu ayat akan kita baca bersama-sama dalam Markus 6 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi hari ini firman Tuhan berkata ketika orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam hidup saudara ada kuasa. Kuasa itu juga Tuhan tunjukkan melalui sarana minyak zaitun, minyak urapan. Makanya firman Tuhan berkata dalam Markus 6, mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak zaitun, minyak urapan dan menyembuhkan mereka. Hari ini percaya di tangan saudara ada kuasa, di mulut saudara ada kuasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Angkat minyak zaitun yang ada di tangan saudara dan berdoa dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak zaitun, minyak urapan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus kuduskan dari sorga. Setiap tetes minyak zaitun ini ada kuasa. Dioleskan bagi bagian yang sakit, bagian yang sakit dipulihkan. Orang yang sakit, yang lemah, tubuh jasmaninya ketika dioleskan dengan minyak urapan ini, maka kami percaya diberikan kekuatan, ada manifestasi urapan kuasa Roh Kudus hidup dalam kehidupannya. Bahkan kami percaya inilah minyak zaitun, minyak urapan yang kudus, mengusir banyak setan-setan. Kami percaya hidup kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus. Minyak zaitun, minyak urapan ini mengusir kuasa jahat, tidak menjamah kehidupan kami. Maka kami juga dijaga, dilindungi, tidak kena wabah virus corona dalam bentuk apapun. Kami kitari rumah kami dengan minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami percaya ada pagar perlindungan Allah dalam kehidupan keluarga kami, seisi rumah kami. Bahkan kami kitari perusahaan kami, tempat kerja kami dengan minyak zaitun, minyak urapan ini, minyak yang kudus dari sorga. Kami percaya setiap niat-niat orang jahat tidak berhasil dalam kehidupan kami. Kehidupan pekerjaan kami diangkat menjadi kepala bukan ekor, selalu naik bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak zaitun, minyak urapan yang penuh kuasa dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan oleskan di bagian kepala saudara maupun bagian yang sakit dengan minyak zaitun. Percaya dengan iman, juga oleskan anak-anak saudara. Doakan mereka dengan minyak zaitun, minyak urapan yang kudus ini. Ya, jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita udah selesai dengar firman Tuhan, menerima perjamuan kudus. Maka hari ini kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat dan menerima doa berkat. Saya percaya setiap kita akan dipulihkan ketika kita berdoa bagi orang lain, bagi negara,
khususnya juga keluarga kita dipulihkan. Mari bersama-sama satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Hari ini kami serahkan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan Tuhan. Ada pemulihan secara besar-besaran, bahkan ada juga pertobatan secara massal Tuhan dalam negara kami. Bahkan dari kejadian wabah virus corona ini kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang terhilang datang kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden bersama para menteri diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari sorga, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Provinsi Sulawesi Utara di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Provinsi Sulawesi Utara diberkati Tuhan. Gubernur, wakil gubernur, bahkan bupati, wakil bupati bersama jajarannya semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita bagi Sulawesi Utara, diluputkan dari segala wabah virus corona dalam bentuk apapun. Bahkan kami berdoa kota Manado dipulihkan oleh Tuhan, kota Manado disembuhkan, kota Manado diberkati. Kami percaya menolak setiap wabah kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya menolak wabah virus corona dalam bentuk apapun. Kami percaya orang-orang yang mengalami sakit, penyakit termasuk wabah virus corona di kota Manado dipulihkan oleh Tuhan, berjumpa bersama Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Kami percaya ada pertobatan secara massal dalam kota Manado. Kami percaya kota Manado dilindungi, diurapi, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa gereja kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah gereja His Grace maupun Sinode JKI diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Bapak Sinode diberkati Tuhan, Pak Adi diberkati bersama keluarga dimanapun saat ini berada, diberkati, maupun pendeta-pendeta yang membantu hamba-Mu ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah Sinode ini menjadi berkat dimanapun didirikan, diizinkan oleh Tuhan bagi bangsa-bangsa, bagi negara-negara, bahkan bagi dunia ini. Sinode JKI bisa diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa His Grace gereja ini diberkati oleh Tuhan melalui gembala sidang kami, Ibu Gembala bersama anak-anak, Pastor Lucky bersama keluarga, bersama cucu diberkati. Kami percaya ada pemulihan, ada berkat Tuhan, ada mujizat kemuliaan Tuhan melalui gereja His Grace dinyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang datang beribadah, yang dengar firman Tuhan melalui online, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya pelayanan His Grace diperlebar oleh Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam melalui pelayanan ini. Ladang Tuhan His Grace diberkati. Kami percaya banyak jiwa-jiwa yang terhilang akan dibawa melalui pelayanan gereja ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa malam hari ini, setiap gereja dimanapun dibuka yang beribadah kepadamu Tuhan, diberkati. Setiap misionaris diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di kota terpencil yang Tuhan utus, Tuhan pelengkapi, Tuhan berkati dengan kuasa, mujizat, kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Hari ini kami berdoa setiap keluarga yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, pegang tangan suami saudara, pegang tangan istri saudara, pegang tangan anak-anak saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini, malam hari ini, setiap keluarga dipulihkan Tuhan, setiap keluarga diberkati oleh Tuhan, setiap keluarga yang dalam ambang perceraian, hari ini kami tolak perceraian. Kami percaya setiap keluarga yang sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus tidak boleh diceraikan dalam bentuk apapun sampai maut memisahkan mereka. Setiap keluarga, suami istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Setiap saudara yang mengalami sakit penyakit, tumpangkan tangan, pegang bagian tubuh yang sakit, bahkan yang kena wabah virus corona. Malam hari ini engkau dengar firman Tuhan, terima perjamuan kudus, percaya dengan iman. Tangan saudara ada kuasa, pegang bagian tubuh yang sakit dan bersama-sama saya berdoa.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bagian tubuh kami yang sakit, Tuhan pulihkan, diberikan yang baru, paru-paru yang baru, organ tubuh yang baru, panca indera yang baru. Bahkan kami percaya hidup kami diubahkan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan menerima berkat daripada-Mu. Setiap anak-anak Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat daripada kerajaan sorga. Percaya dengan iman, tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati, tangan-tangan yang terangkat, tangan Tuhan sendiri yang akan memegang tangan saudara. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya kami tidak mampu untuk melewati kehidupan ini tanpa-Mu. Tapi kami percaya dengan iman, Tuhan akan menyertai kami dalam lembah kekelaman sekalipun. Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tangan-tangan yang terangkat diberkati penuh kuasa. Yang saudara pegang diberkati Tuhan. Yang saudara usahakan diberkati Tuhan. Dibuat berhasil. Menumpangkan tangan. Yang sakit sembuh. Hari ini berkat dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga, cinta kasih daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus, bahkan hikmat pewahyuan, penyertaan pribadi Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, malam hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku untuk berkumpul dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah dengan iman percaya menerima berkat janji Tuhan malam hari ini, beri tepuk tangan bagi kemuliaan Allah-Mu. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Sungguh ku percaya Kau ada bagiku. Kami bersyukur Anda telah beribadah bersama kami. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan. Dan bagi Anda yang masih rindu untuk memberikan persembahan, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke rekening gereja berikut ini. Anda juga dapat memberikannya melalui scan QR Code, melalui aplikasi, mobile banking, GoPay, Shopee, dan lain sebagainya. Kami juga tetap mengundang Anda di ibadah Minggu Raya, dan pada minggu ini ibadah akan dilaksanakan melalui live streaming jam 10 pagi di fanpage Facebook His Grace Church. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.